dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak. Per meter katanya minta 6 sampai 10 dolar. Di luar ongkos resmi. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu penelusuran dapatkan, kasih tahu saya. Yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi kemarin di rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI yang menghadirkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM serta BP Batam. Jadi tepatnya setelah anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid meminta agar pelaksanaan implementasi layanan investasi menggunakan proses equal treatment. Jadi kemarin Nusron Wahid berkali-kali mencecar ya, mulai dari Bahlil sampai juga Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam. Dan juga Nusron Wahid menyebut ada pihak yang meminta dana di proyek Rempang. Jadi Nusron mengatakan oknum tersebut mengatasnamakan Bahlil dan meminta dana sebesar 6-10 dolar per meter dan luas proyek Pulau Rempang yang mencapai 17.600 hektar. Sampai Bahlil mengatakan siap menyatakan dirinya mundur dari jabatan jika terbukti bermain uang dalam proyek Rempang Eco City. Baik, untuk lebih jelas langsung saja ya kita lihat video rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Investasi yaitu Bahlil Lahadalia. Berangkat dari itu, saya ingin memperdalam masalah ini. Soal Rempang, saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini, surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, belum ada yang namanya HPL Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa, bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna. Ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ, sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu, mengikuti kedaulatan negara Indonesia, kok tiba-tiba hari ini diminta pindah, secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan, seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri, maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana,
diminta investor, diminta pindah, saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-Bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri dan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalau relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit. Tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini. Karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-Bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal. Yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain yang tidak mengganggu rumah tangga orang. Kalau toh memang terpaksa harus dipindah, pertanyaan saya, kenapa mereka harus diminta indekos? Kenapa enggak rumahnya itu dibuatkan dulu? Baru mereka diminta untuk pindah. Kalau toh kepaksa itu pun. Kenapa sekarang mereka rumahnya digusur, diminta untuk indekos, kemudian baru diminta pindah? Ya kalau kemudian dalam proses perjalanannya udah kadung digusur, investornya itu bisa dipercaya rumahnya dibangun benar. Kalau nggak jadi dibangun, kan lagi-lagi rakyat menjadi korban. Nah, ini membutuhkan kearifan kita. Yang nomor 3, Pak Rudi. Saya mendapatkan informasi juga, ada perlakuan terhadap investor yang berbeda. Tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Dan ketika dia dicabut, dipetunkan, kemudian BP Batam kemudian tidak berjuang dan akan membiarkan itu. Padahal yang bersangkutan sudah bayar resmi kepada BP Batam sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sehingga kebetulan ini saya dapat informasi lagi, para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga, kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri BKPM, pemerintah, dan sebagainya, itu dianggap selalu menganak-emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina, diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Kenapa? Karena pemegang yang lama membenturkan ya kan BP Batam, dan BP Batam tidak fight untuk itu dan tidak melakukan proses intermediasi. Harusnya kalau memang BP Batam sebagai kepanjangan pemerintah ingin mendongkrak investasi di situ, melakukan proses intermediasi satu sama lain, sehingga
tidak terjadi hal-hal semacam ini. Sehingga wajar kalau kemudian isu itu pating seliwer, isu itu kemudian berseliweran, yang mengatakan bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat investor Cina. Kemudian yang lain itu dihambat. Yang keempat, sebelum ada proses pengajuan Rempang, ada beberapa pengusaha juga kebetulan bukan dari Cina, sudah mengajukan hal yang sama. Bangun kawasan industri di Pulau Galang. Yang Pulau Galang itu tidak ada penduduknya. Tidak se-complicated yang ada di Rempang. Tapi lagi-lagi tidak direspon sama Pak Rudi. Pertanyaan saya, apakah ini semua karena tidak ada orang kuat dari Jakarta yang mendorong? Atau karena tidak punya hubungan baik? Nah, sehingga isu ini kemudian berkeliaran di mana-mana menjadi wajar. Karena akibat-akibat ini semua. Yang nomor 6, saya catat semua suara-suara di sana, Pak. Saya 4 hari 3 malam. Saya keliling, saya diam-diam. Gaya aktivis saya pakai lagi. Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf, terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi di sini. Sekali lagi Pak, tabayun. Saya orang NU Pak. Orang NU kalau mendapatkan masalah harus tabayun. Tapi karena ini masalah politik, saya tabayunkan secara politik. Salah satu sebab yang membuat semua investasi di sana ini menjadi nggak dilayani. Karena ada permintaan Pak. Dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak. Per meter katanya minta 6 sampai 10 dolar. Di luar ongkos resmi. Kalau memang itu betul Pak, tolong tertibkan. Kalau memang ada seperti itu. Supaya masalah ini nggak sampai ke aparat hukum dan sebagainya. Karena ini menjadi sensitif di mana-mana. Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan Rempang didahulukan 17.600 karena ada 6 sampai 10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, apa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Ini hal-hal yang perlu rumor yang kami temukan di lapangan, yang kami butuh kejelasan dan butuh penjelasan di sini. Kami tidak menuduh Pak, kami mendapatkan informasi seperti itu. Dan kami sampaikan forum politik ini, mohon dijawab dan mohon diklarifikasi kalau memang itu tidak betul. Nah, yang terakhir pada Pak Bahlil. Ini kan proses Rempang ini belum ada HPL-nya. Karena BP Batam yang ternyata saya dulu menduga 600 hektar itu sudah ada HPL-nya. Ternyata waktu saya ke sana pun ternyata tidak ada HPL-nya. Menurut masyarakat. Karena itu supaya nggak jadi simpang siur, kami mohon yang 600 hektar penjelasan Menteri ATR itu ada HPL-nya, ditunjukkan kepada kita bahwa di Pulau Rempang yang 600 hektar itu ada HPL-nya. Yang pertama. Yang kedua, nanti 17.600 itu pemegang HPL-nya siapa? BP Batam kah atau MEG kah? Kalau BP Batam, oke, kita menerima. Kalau BP Batam. Ya kan? Kenapa? Karena BP Batam masihlah kepanjang tangan pemerintah. Sepanjang yang diambil HPL-nya bukan HPL yang diambil yang di lokasi penduduk tadi itu. Oh, yang diambil di bukit, di gunung, di hutan, mau diambil alih di konversi hutannya, itu urusan pemerintah dengan pemerintah karena hutan pun itu punya pemerintah.
ketika Pak Bahlil melakukan konversi dari HGU PTPN 9 di Batang 600 hektar yang kemudian akan dinaikkan menjadi 4.000 hektar, betul Pak Bahlil? Itu dulunya HGU hanya 80 tahun, kemudian dialihkan menjadi HPL kepada PTPN yang diinbrengkan menjadi saham PT Kawasan KITB, PT Kawasan Industri Terpadu Bahlil, ya kan, bukan Batang tapi Bahlil itu kan. Dipersingkat Pak Nusron. Saya tadi udah minta izin agak panjang memang Pak Samud, ya kan. Karena itu sekali lagi kita masih diam Pak. Tapi kalau nanti, ya kan, HPL-nya 17.600 hektar diserahkan bukan kepada BP Batam, ya kan, tapi pada PT MEG, wassalam. Saya menganggap itu kebijakan yang memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Karena negara tidak ada rentang kendali yang seperti yang terakhir, saya mengusulkan kepada Komisi 6 supaya kirim surat kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi tentang konsepsi ex officio kepala BP Batam, dirangkap langsung oleh wali kota. Rasa-rasanya memang nggak mampu ini dari aspek leadership dan sebagainya. Yang namanya BP Batam itu setara dengan pemerintah, dengan menteri. Yang dipimpinnya itu ada Sestama eselon 1, Deputi eselon 1. Wali kota itu yang dipimpinnya Sekda eselon 2, Kepala Dinas eselon 2. Ini merangkap. Jadi saya usul, kalau toh ada ex officio-nya, karena ini BP Batam tidak hanya BP Batam, tapi ada Batam, Bintan, dan Karimun. Kalau toh tidak ada ex officio, tarik ex officio ke gubernur. Karena gubernur punya bawahan eselon 1, yaitu sekdanya eselon 1. Tapi kalau tidak, mendingan dibuat ex officio, kembalikan yang lama. Ex officio-nya bisa Menko Perekonomian, kalau perlu bisa Menteri Investasi, ya kan, Kepala BKPM. Nggak mampu, karena biasanya memimpin eselon 2 dengan tingkat problem yang tinggi, sekarang diminta untuk memimpin eselon 1. Kalau perlu kita revisi undang-undang, khusus kawasan Batam nggak perlu ada pemerintahan kota, sama seperti IKN. Tidak ada pejabat politiknya di situ, semua adalah pejabat yang diangkat oleh negara, yaitu semacam kayak otorita begitu. Saya kira 6 poin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ini hasil temuan kami datang ke lapangan. Saya menyampaikan ini demi kebaikan dan tidak dalam rangka sakwa-sangka, tapi klarifikasi karena sifatnya tabayun. 570 APL, SK-nya itu SK Menteri ATR nomor 51 dan 45. Tahun 2023. Pak, tanyaan saya Pak, 57 hektar SKAPL tahun 2002. Sebelum tahun 2023, tidak ada manusia tinggal di sini Pak dalam APL. Nanti kita Kenapa bicara negara kok bisa menyerahkan itu APL di tanah orang, yang di tanah yang diduduki orang? Ini kan persoalan Pak, tanpa sepengetahuan mereka. Pimpinan padahal itu tanahnya tanah nenek moyang mereka Pak. Pimpinan boleh saya lanjutkan dulu? Silakan. Habis ini baru kita masuk ke detailnya. Saya setuju itu Pak Nusron, nggak ada yang nggak setuju, aku setuju. Yang kedua, menyangkut dengan, ini menyangkut status dulu ya Pak Nusron ya, bahwa ada plus minusnya kita atur. Yang kedua,
saya pikir apa yang disampaikan oleh Penusron tadi itu menjadi introspeksi untuk kita semua. Sangat bagus sekali, tapi ada beberapa catatan Penusron. Yang pertama, kalau urusan BP Batam tentang apa yang di narasi terakhir nanti Pak BP Batam, karena saya sama sekali tidak ikut. Tetapi jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Dari Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena tim saya, perwakilan saya di China itu sudah melakukan pertemuan ini berbulan-bulan, berkali-kali, dan tim saya memberikan rekomendasi untuk mengecek ini perusahaannya. Maka kemudian saya datang ke China. Ini sebenarnya adalah Pak Nusron, mohon maaf, ini adalah sebenarnya hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Ini yang kita bangun di sana. Nah, setelah saya ke sana, ketemulah sama investor. Dan saya ketemu langsung perusahaannya dan saya datang ke pabriknya. Dan saya yang meminta mereka untuk datang. Nah, terkait dengan lokasi, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan mana perusahaan mana itu Pak Nusron, insya Allah lah. Saya sangat kenal sekali sama senior saya Pak Nusron ini, dan Pak Nusron juga sangat kenal saya. Kalau persoalan integritas, insya Allah kita semua sama-sama tahu dan kita sama-sama senior junior lah. Nah, terkait dengan persoalan APL yang ada sekarang itu dan berapa areal yang dipakai, itu kan yang tadi Penusron minta tadi. Dari total 7.000 lebih atau 8.000 lebih termasuk APL 570 hektar Penusron, yang dipakai hanya 2.300 hektar. Jadi tidak semuanya untuk investasi ini. Namun proses untuk MEG dengan BP Batam, APL-nya bukan APL milik MEG Pak Nusron. Batam. MEG sebagai orang yang bekerja sama dengan BP Batam dalam pengelolaan lahannya. Dan ini sejak 2004. Gimana? Ya, dari 2004. Yang waktu itu saya yakin Pak Nusron baru jadi anggota DPR waktu itu, periode pertama karena baru selesai ketua umum PMII, yang memang caranya Pak Nusron ini nggak kita heran, karena hanya dua yang berlatar belakang PMII sama HMI cuma Pak Nusron, yang lainnya pasti satu-satu, dan keahliannya luar biasa sekali. Dan itu Pak Nusron 2004 mereka melakukan perjanjian dengan BP Batam. 2004 itu Pak Jokowi masih belum jadi wali kota. Saya pun masih jadi di Papua. Pak Ketua, boleh. APL kan baru diteken tahun 2023. Kenapa sudah ada kerjasama tahun 2024? 2004. Berarti kerjasamanya itu belum ada APL. BP Batam atas dasar apa BP Batam itu pada tahun itu sudah kerjasama dengan swasta yang tanahnya itu bukan tanah dia. Wong jelas tadi APL-nya baru tanda tangan di tahun 2023. Berarti kan dia nggak punya legal standing mempekerjasamakan tanah yang masih punya tanahnya hak adat orang. Mohon izin Pak, ini logika saya Pak ini Pak. Coba kalau saya salah tolong diingatkan. Pak Nusron, biar tidak terjadi distorsi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam peta dana penguasaan BP Batam, areal yang ada, negara kita kan selalu begitu Pak Nusron, itu dikuasai oleh BP Batam. Dan itu sejak Kepres 28 nomor 28 tahun 92. Kepresnya.
Ya, wilayah kerja BP Batam 19 Juni tahun 1992. Nah, maksud saya begini, kalau kita mau mendalami asal usul musababnya, saran saya bikin forum khusus aja pimpinan. Supaya tidak kita bias, karena Pak Rudi ini pun kalau disuruh bawa berkas, saya yakin pasti banyak. Dan alangkah temanya hari ini kan kita bicara tentang kisruhnya BP Batam. Tapi kalau bicara sejarah BP Batam, saya pikir dengan BP Batam aja. Karena saya tidak juga pada kompetensi untuk menjelaskan proses awal itu. Saya hanya pada konteks investasinya. Jadi intinya adalah APL itu milik BP Batam, bukan milik PT MEG. Dan arealnya 2.300 hektar. Biar itu clear. Yang ketiga Pak Ketua, Pak Penusron, kalau ke yang lain boleh Penusron punya pandangan atau apa silakan. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu Penusron dapatkan, kasih tahu saya. Yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Kita ini kan udah biasa sepatu miring Penusron. Kita udah lama miskin, nggak mungkin di saat kita sudah begini masih juga main-main. Insya Allah lah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.